Itu salah satu bentuk perdarahan yang ada di bawah kulit, namanya peteki ya. Itu ya, itu perdarahan juga, cuma di bawah kulit. Kalau yang di gusi atau di apa namanya mimisen, itu yang di pembuluh darah yang ada di mukosa seperti itu. Oh iya. Kalau di mimisen di mulut kan sudah jelas kelihatan ya dok ya. Kelihatan bahwa memang ada perdarahan, harus waspada. Berarti saudara-saudara ngobrol sehat ini, berarti nanti yang jelas kalau ada gejala-gejala apa yang disebutkan dari ibu dokter tadi, ya, ternyata memang sangat berbahaya dan itu harus waspada, harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat gitu ya dok. Betul. Ya. Kalau seandainya dekat rumah sakit, oke silakan langsung aja dibawa ke rumah sakit. Yang perlu diwaspadai lagi untuk penyakit demam berdarah anak-anak, sebenarnya bukan yang mimisen itu Mas Ben, tapi justru kehilangan cairan yang bisa menyebabkan shock. Iya, jadi penyakit demam berdarahnya itu, virusnya itu akan mengganggu di sistem pembuluh darah kita, sehingga kebocoran pembuluh darah itu akan mengalami kebocoran, cairan itu akan keluar di sel, tetapi tidak keluar di luar tubuh kita, tidak ya, yang menyebabkan tubuhnya bengkak-bengkak, matanya bengkak, perutnya bengkak, kakinya bengkak, namanya udem. Nah itu kalau tidak tertangani dengan baik bisa menyebabkan shock yang bisa menyebabkan kematian. Itu biasanya di hari keempat, 5, 6. Itu yang perlu diwaspadai oleh sahabat sehat semua, sahabat Brebes semua, RSUD Brebes semua. Oke, kalau di anak-anak bahayanya justru di shocknya itu. Waspadanya di hari keempat, mulai hari keempat itu kita sudah mulai waspada sampai hari ke-6. Itu bahayanya di situ. Oke, yang itu yang harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya, ini ada pertanyaan nih. Ada bagaimana cara tindakan orang tua di rumah ini, karena kan khawatir dok misalnya antara demam berdarah atau tidak. Ya, ini cara membedakan tindakan yang khas yang perlu ya. dilakukan Ya, orang yang tua di khas, rumah alasannya ya. Biar orang tua tuh tahu nih, saudara ngobrol sehat, sedulur-sedulur kabeh ngobrol sehat dan ngerti bahwa tanda-tanda yang harus diketahui oleh ibu-ibu terutama yang menjaga anaknya ya, yang di rumah ya, bisa disampaikan sama Ibu Dokter Aris. Iya, Bu Dokter. Jadi yang khas lah demam berdarah pada buat ibu di rumah. Iya, ada 3 fase kalau demam berdarah. Jadi demam berdarah itu sebenarnya waspadanya hanya di hari kedua sampai hari ke-7, Mas Ben maupun Mbak Waras ya.
di fase pertama itu di hari pertama sampai hari keempat itu yang perlu diwaspadai karena dia tadi fase demam. Fase demam itu nanti dehidrasi di sana dia ya, atau kejang. Demam tinggi juga kadang-kadang masuk anak demam berdarah itu dengan kejang karena demamnya yang tinggi nggak turun-turun. Yang perlu dikerjakan pada saat hari pertama sama hari keempat adalah kalau anak demam berikan obat penurun panas, kemudian berikan minum yang lebih banyak dari biasanya. Jadi minumnya harus lebih sering supaya tidak dehidrasi. Kemudian dikompres, minumnya apa saja, air putih, minumnya apa saja ya. Kalau dia boleh ASI, susu, teh manis, semuanya yang bentuk cairan boleh semua ya. Berikan cairan atau minum yang lebih banyak dari biasanya. Mungkin dok, boleh jus, boleh nggih. Kompres hangat jangan lupa, sama bajunya jangan yang tebel-tebel, yang longgar ya. Iya, yang tipis supaya cepat terjadi penurunan suhu ya. Nah, kalau misalnya 2 hari demam belum turun ya, alangkah lebih baiknya diperiksakan ke fasilitas kesehatan agar diketahui demamnya ini disebabkan oleh apa. Kan demam tadi macam-macam, yang salah satunya adalah demam berdarah. Dan begitu. mungkin kan perlu pemeriksaan laboratorium dok. Nggih. Nah, kalau pas demamnya sudah melewati hari keempat tadi, kita sudah perlu untuk cek laboratorium untuk membedakan apakah ada kemungkinan si anak ini menderita demam berdarah atau tidak. Kalau di hari keempat biasanya sudah kelihatan. Ya di hari kedua kalau yang ini juga sudah mulai kelihatan, tapi biasanya belum terlalu jelas. Biasanya jelas di hari keempat. Mulai ada pemeriksaan darah, dan itu yang tadi yang saya ceritakan, ibu-ibu harus lebih waspada karena bahaya yang shock tadi itu ya shock itu tadi. Jadi yang anaknya lemes sekali, nggak sadar, nggak bisa ngapa-ngapain, itu yang paling berbahaya. Apalagi biasanya kalau anak-anak lagi sakit malah tambah susah nggak mau untuk makan. minum itu ya dok. Nah itu tanda-tandanya yang gampang untuk ibu-ibu atau sahabat sehat semuanya, itu yang harus diketahui. Kalau anaknya yang tadinya aktif kemudian menjadi anteng atau jadi lemas begitu, tidak bergairah, kaki tangannya dingin. Nah itu kaki tangan dingin itu adalah tanda-tanda shock. Itu sangat berbahaya. Sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit kalau yang itu. Ya kalau lebih baiknya memang di awal-awal sudah kontak dengan tenaga kesehatan ya, supaya lebih awal diketahui. Kalau shock biasanya kadang-kadang seringnya tidak tertolong. Begitu ya Mas. Sangat berbahaya sekali. Jadi intinya Bapak Ibu yang di rumah harus waspada. Yang namanya gejala yang sudah melewati 4 hari ini ya dok ya. Kalau sudah melewati 4 hari harus kita waspada. Cek dulu kondisinya tambah melemah atau tidak. Karena dengan kekurangan cairan ini kita nggak tahu, tiba-tiba anak terjadi lemes ya dok ya. Terus terjadi dingin, jadi semuanya ujung-ujung. Kalau akral ya bahasanya akral dingin, kalau orang medis ya dok. Telapak tangan, telapak kaki dingin. Dan ini sangat berbahaya, harus segera memeriksakan diri ke fasilitas terdekat. Kalau ada anak panjenengan misalnya yang di rumah, kemudian hari keempat demam kok ujung-ujung kaki, telapak tangan kok dingin semua, ini curiga jangan-jangan ini demam berdarah. Perlu segera untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Dulur-dulur ngobrol sehat. Itu. Oke sahabat Brebes, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri, kemudian tindakan yang bisa dilakukan di rumah. Nah, sebenarnya di RSUD Brebes sendiri kasus demam berdarahnya itu seperti apa nih dok? Nah, mungkin ini ada data infografis kasus demam berdarah yang ada di RSUD Brebes selama 1 tahun di tahun 2020. Ini bersumber dari instalasi rekam medik RSUD Brebes ya, sahabat Brebes. Di sini ini bisa dilihat, coba tolong di zoom. Ini ada April ya, tren yang paling tinggi itu di bulan April dok. Ini ternyata memang kalau kita lihat di bulan April itu paling tinggi. Berarti nanti ini bulan Mei ya, jadi ini sebenarnya perlu waspada ya, April Mei ya, musim penghujan. Musim penghujan, kemudian banyak air-air yang menggenang ya dok ya. Itu kita perlu waspada. Ini mau di zoom nih. Bisa dilihat ini. Kira-kira gimana nih Bu Dokter melihat grafik dari kasus demam berdarah April itu ini? paling tinggi nih lihat. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini data tahun 2020. Sepanjang tahun biasanya memang kita mengalami tren kenaikan demam berdarah, biasanya diawali dari bulan Januari
ya yang curah hujannya lumayan agak tinggi, dan dia akan berakhir atau justru puncaknya di masa pancaroba, Mas Ben, Mbak Bara. Ya, kenapa ini bulan April? Karena sudah peralihan antara musim penghujan dan musim kemarau. Jadi nyamuk demam berdarah ini kan dari epidemiologinya dia itu sebenarnya nyamuk yang bersihan, dia nggak mau yang kotor-kotor. Jadi curah hujan yang sudah jarang, kemudian tertampung di tempat-tempat yang kotor, banyak kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, bahan-bahan bekas yang di situ menggenang, disitulah nyamuk demam berdarah yang dia akan berkembang biak dengan sempurna. Kalau kita rajin membersihkan bak mandi kita, tempat minum burung dan sebagainya, insya Allah nyamuk berdarahnya bisa kita berantas ya. Ini mengalami penurunan sebenarnya untuk tahun ini, bukan karena penyakit demam berdarahnya tidak ada ya, tetapi karena ada kasus COVID, betul. Iya. Jadi iya betul. Masyarakatnya mungkin agak khawatir. Agak khawatir, betul. Pelayanan kesehatan ya, Tapi untuk tahun ini di tahun 2021 sekitar Maret April itu sudah mulai muncul yang demam berdarah. Tidak sebanyak tahun kemarin. Tidak sebanyak, tapi tetap ada, tetap ada. Artinya kita harus mewaspadai. Tetap waspada setiap tahun, sepanjang tahun tetap harus waspada demam berdarah. Terutama tadi di masa-masa pancaroba peralihan, iya. Dan yang lebih penting lagi itu pencegahannya. Betul. Jangan lupa sedulur-sedulur ngobrol sehat. Kaleng-kaleng bekas, bahan-bahan bekas. 3M sama. Ya, 3M ya. Mengubur, menguras, menutup. Iya, jangan lupa. Dan jangan sekali lagi harus selalu bersih ya. Bersih. Artinya apa? Semua barang-barang yang tergeletak dengan ngacang-ngacang lah bahasanya gue. Bahasanya bahan bekas, kaleng bekas ya. Harus dikubur itu. Ember bekas. Yang bisa menampung air. Menampung air bersih. Karena apa? Ternyata ya Dok, itu kan ternyata nyamuknya senangnya di air yang bening ya. Iya. Ya, padahal air yang bekas itu kan airnya bening. Bening, iya. Air kotor mah bukan di got. Bukan di got. Kalau yang kotor-kotornya. Iya. Buat nyamuk sing gatel hari kata. Jadi kalau ini khusus nyamuknya memang khususnya senangnya di penggenang air-air yang jernih. Jadi waspada saja. Jadi mulai sekarang kalau ada kaleng bekas, batok kelapa yang di pekarangan, misalnya ada yang ngatang-ngatang, tutup, dikubur. Kaleng yang buka, kubur. Bahan-bahan bekas ditutup, dikubur. Gitu. Jadi aman. Seperti selanjutnya mungkin ke pertanyaan yang lain ya, Mas Ben. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Benarkah anak lebih beresiko untuk sakit demam berdarah dibandingkan dengan orang dewasa? Monggo, Dok. Oh iya, sebenarnya sama saja ya, sama saja. Cuman kan anak-anak ini, terutama yang di bawah 5 tahun, dia sedang membentuk kekebalan tubuh, sehingga biasanya yang menyebabkan kematian ini memang anak-anak ya, karena kekebalannya sedang berkembang. Berbeda dengan orang dewasa. Tetapi untuk angka kejadiannya sama, cuman ada perbedaan antara anak-anak dan dewasa. Kalau anak-anak yang penyebaran yang nampak tadi mimisen, kalau perdarahannya di dalam usus nggak kelihatan, itu yang kadang-kadang terus menimbulkan kematian karena perdarahannya nggak nampak, padahal tertahu-tahu HB-nya sangat rendah. Jadi perbedaan di kegawatan antara demam berdarah anak dan dewasa di sana. Sama-sama semua berisiko. Resikonya yang paling anak-anak kecil ya. Iya, karena kekebalannya belum sebaik orang dewasa. Atau bisa nggak ya, Dok ya? Misalkan anak-anak lebih berisiko karena mereka lebih besar peluangnya beraktivitas di luar rumah, lebih dekat dengan lingkungan yang tadi ada nyamuk seperti itu. Ya memang sih kalau dari epidemiologinya nyamuknya itu gigitnya senangnya pagi sama sore. Pagi ya, antara pagi sekitar sampai jam 10-an, terus nanti sore itu sekitar asar itu. Jadi memang kalau di jam-jam tersebut ya anak bolehlah dilindungi dengan yang anti nyamuk begitu kalau dia sedang bermain di luar. Ya sebenarnya untuk demam berdarah ini sudah ada vaksinnya, Mas Ben. Sangat boleh diberikan, ya syaratnya sangat ketat ya. Jadi memang untuk vaksin ini, untuk kita membuat suatu vaksin itu perjalanan sangat panjang, dan untuk kasus demam berdarah baru bisa diberikan di atas usia 9 tahun. Dan malah lucunya dia harus sudah pernah menderita
demam berdarah gitu baru bisa diberikan. Iya, ya. Kalau tidak memenuhi kriteria itu juga kita nggak bisa. Tapi artinya sebenarnya vaksinnya sudah mulai ada, cuman belum bisa mengcover semuanya. Oke. Dan kelihatannya pemerintah belum langsung menunjukkan itu ya Bu, mengakses untuk Masih mandiri. Jadi memang belum di cover oleh pemerintah, Karena belum ini masuk program. kasusnya endemis ya. Betul, Artinya sahabat betul. sehat kasus demam berdarah ini masih Di lokal daerah-daerah gitu, tertentu. di daerah-daerah tertentu, tidak seperti mungkin COVID gitu. Iya, Kalau iya. ini kan sudah meluas di berbagai daerah bahkan negara. Baik, selanjutnya Mas Ben, ini ada pertanyaan pertanyaan lagi selanjutnya. nih. Jika seorang pernah sakit demam berdarah, apakah bisa terulang lagi Dok? Misalnya kena lagi seperti itu bisa nggak ya Dok? Bisa. Jadi Katanya virus, virus, Dok, Dok. Nggih, Katanya. jadi virus dengue. Kenapa tadi vaksin dengue itu sangat sulit? Karena virus dengue itu ada 4 strain. Jadi kalau misalnya dia tadi digigitnya oleh strain yang pertama, kemudian dia sudah sembuh, kemudian dia mendapat gigitan lagi dan ternyata nyamuknya membawa strain yang ketiga atau yang keempat, jadi dia bisa kena sakit. Bisa, nggih. berarti katanya kastanya ya? Bukan Ada kasta sih, bukan jenisnya. kasta. Oh, jenisnya. Jenisnya 4 strain virusnya Berarti itu. kalau Beda-beda dia virusnya. terinfeksi Iya. lagi, otomatis trennya yang Iya. Jadi tidak menjamin dia, tapi biasanya kalau sudah pernah kena, seperti sel memori sudah punya kekebalan ya. Mudah-mudahan sih yang keduanya tidak terlalu berat begitu. Ya, tapi masih tetap bisa kena. Jadi Ya seperti intinya kita bisa pilek, menutup kemungkinan yang sudah terkena bisa terkena lagi. bisa terkena. Makanya lagi. Intinya pencegahan tetap penting waspada. sekali. Pencegahan tetap ya, penting sekali. Pencegahan tetap Oke. sesuai dengan Oke. 3M ya, Ya, sahabat 3M. Brebes sekalian. 3M jangan lupa. 3M, ya. Menguras. Mengubur, menutup, menguras. Menutup terakhir ya. Menutup terakhir. Mengubur, menguras, mengubur, menutup. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Dok. Ya. Jika seseorang yang mengalami demam lebih dari 3 hari, apakah cek darah perlu dilakukan untuk mengetahui demam berdarah atau tidak? Iya. Jadi kalau misalnya memang dia demamnya tidak mengarah ke suatu penyakit ya, misalnya tidak khas, misalnya kalau dia ada diare ya kemungkinan dia diare gitu ya. Atau dia misalnya batuknya memang iya batuk pilek tapi batuknya dominan, kemungkinan dia dari infeksi saluran pernafasan gitu ya. Itu kita tidak perlu mungkin buru-buru untuk cek darah. Tapi kalau misalnya dia hanya didominan demamnya yang tinggi dan tidak turun-turun, gejala yang lain hanya ringan-ringan saja, sebaiknya memang perlu dicek untuk darahnya dicek gitu. Iya. Tetap waspada gitu. Oke, Artinya oke. kewaspadaan kita barangkali kalau sudah, apalagi kalau diberikan dengan akral dingin ya. Iya. Kalau telapak tangan dingin, Dingin, telapak kaki itu dingin. lebih mengarah lagi pada Iya. secara klinisnya, gitu. Oke. Seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi Dok. Apakah ibu menyusui bisa menularkan kepada bayinya Dok? Ini kadang-kadang masyarakat menanyakan, bener nggak sih kalau ibu menyusui kok setelah disusukan sama bayinya kok bisa kena, apa betul apa enggak Dok? Ini Enggak memang- betul itu, enggak betul, memang- mitos. Apa memang mitos apa bagaimana? Dok? Mitos. Jadi Dok? penularannya seperti tadi sekali lewat nyamuk gitu. Jadi kalau nyamuknya habis gigit ibunya kemudian gigit bayinya ya kena, tapi Oh, tidak iya. dari asing Iya, nggih. begitu. Jadi Ya sudah terjawab sedulur ngobrol sehat, oke? Oke, berarti intinya sedulur pokoknya yang namanya ibu menyusui itu tidak bisa menularkan anak ke bayinya, tidak, karena penularannya lewat nyamuk. Sekali lagi, penularannya lewat nyamuk, bukan antara anak sama ibu sama Ibu. anaknya, gitu dokter nggih. Seperti itu. Jadi nyamuknya nyokot bayine, nyokot bokene ya kena kabeh nyokotnya bareng seperti itu. Iya. Baik, tidak lupa kami selalu menghimbau ya sahabat Brebes sekalian bahwa jika sahabat Brebes membutuhkan layanan kesehatan anak, ada tersedia poli anak RSUD Brebes, buka setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai dengan 11 dengan Bu Dr. Ari Supamiati setiap hari Senin dan Selasa, kemudian Pak Dr. Wiyanto setiap hari Rabu dan Kamis, dan juga Pak Dr. Sukma Wibowo setiap hari Jumat dan Sabtu. Kemudian sosmednya RSUD Brebes apa aja ya Mas Ben ya? Ya, itu kan ada tuh di pertanyaan Mbak. Tuh, lihat Oh iya. di sosmednya. Untuk Mbak, ya. sosmednya RSUD Brebes nih ya Mas Ben ya. Ya. Barangkali sahabat Brebes ada yang belum follow, ayo follow di Facebooknya kami RSUD Brebes New, kemudian Instagram kami RSUD_Brebes, kemudian Twitter kami yaitu RSUD Brebes, dan YouTube kami yaitu RSUD Brebes. Kemudian pendaftaran untuk Poliklinik Rawajalan sudah bisa melalui online ya Mas Ben ya? Bisa melalui Ke nomor online. berapa Mas Ben?
Melalui online bisa, nanti bisa cek di bagian informasi bisa, Iya, terus langsung bisa menghubungi bagian informasi rumah sakit, ya. Terus nanti ada WA di situ tertulis. Ya, nomor WA-nya yaitu 0858 6-nya 4 kali 2644. Dan ini jam bukanya jam 7.30 sampai dengan jam 11 untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu, atau jam 7.30 sampai jam 10 untuk hari Jumat. Dan jangan lupa sahabat Brebes, kalau ingin mendaftar secara online minimal 1 hari ya sebelum hari pemeriksaan. Kemudian ada juga nomor pengaduan kami RSUD Brebes yaitu 0877 3070 0002. Baik, selanjutnya Mas Ya, Ben, ada nih. pertanyaan dari netizen ya. Pertanyaan dari netizen nih dari Instagram ini, Dok. Iya, Jadi, boleh. Dari pertanyaan dari Caca Rafara. Caca ya. Afara. Caca Afara ya. Apakah Bukan Caca benar nih, Merica Dok? ya. Ya, ini ada pertanyaan. Ini bagus ini namanya nih. Caca Afara. Saya kira Caca Marica. Caca Afara. Apakah benar nih mengkonsumsi jambu merah dapat menyembuhkan TB? Ya, Dok. Minta dijelaskan, Dok, biar kami Ya, baik. mang-mang nih. Baik, terima kasih ya Mbak Caca Caca. Farah nggih. Ya. Tentang jambu merah ya. Jadi penyakit demam berdarah ini kan disebabkan oleh virus. Jadi virus itu sebenarnya dia akan sembuh sendiri. Limiting disease ya, self limiting disease ya. Dengan meningkatkan imun kita maka akan sembuh sebenarnya secara umum penyakit virus seperti itu. Nah, khusus untuk jambu merah ini kalau kita melihat jambu merah ini kaya akan kandungan vitamin C. Iya, jadi jadi vitamin C itu justru bukan di jeruk yang paling tinggi, justru di jambu merah. Iya. Vitamin C seperti juga penyakit Covid, salah satu terapinya adalah pemberian vitamin C. Sama. Jadi dengan kita berikan jambu merah diharapkan vitamin C-nya akan meningkat sehingga imunitasnya Ya, akan tubuhnya, meningkat Dok, ya. dan Tubuhnya. akan mempercepat sembuhnya dari penyakit demam berdarah. Jadi demikian Mas Ben penjelasannya. Intinya tuh jambu merah itu sebagai vitamin Iya. untuk mencapai imun yang bagus. Imunitas. Iya Sebagai betul. imunitas. Iya kan biasanya makannya sulit ya kalau anak-anak Iya. apalagi ya kalau lagi sakit kan nggak mau makan begitu. Oke. Gitu Mas Ben jawabannya gitu. nggih. Ada lagi Mbak Sarah sini yang di Ya, selanjutnya pertanyaan dari kedua tuh. Sumar. Irsumar, pertanyaannya yaitu Assalamualaikum Bu Dokter Aris, kita tetanggaan nih, ternyata ada tetangganya Bu Dokter ini. Tetangga saya Tempatnya ya. di belakang rumah Bu Dokter. Oh iya Bu, mau tanya seputar DBD. Saudaraku satu rumah pada kena DBD, termasuk 2 balita. Apakah bila terkena DBD bisa menularkan ke yang lain Bu? Iya. Dan saudaraku baru pulang dari rumah sakit, tetapi dia mengeluh lemas di kakinya. Apakah itu efek dari obat yang diberikan? Terima kasih Bu Dokter. Berarti Iya. ada 2 pertanyaan ya Dok? Iya. Pertanyaan yang pertama tadi apakah menular atau tidak gitu ya? Iya, Ada apakah 2 bisa balita. menularkan ke yang Iya. lain? Jadi kembali lagi seperti tadi saya jelaskan bahwa penularan DBD ini lewat nyamuk. Jadi kalau dalam satu rumah, apalagi tidurnya satu kamar, ya satu tempat tidur, nyamuknya habis gigit balita yang sakit, satu akan menggigit yang lain, yang sehat bisa betul, ketularan. ketularan begitu ya. Jadi ditularkannya oleh nyamuk. Jadi bukan dia terus berhubungan gitu menular, tidak, tapi nyamuknya yang gigit satu, iya itu yang menyebabkan menularkan. Kemudian pertanyaan keduanya, kedua, kakinya lemas ya, Iya, habis kakinya dirawat lemas, ya. apakah efek dari obat? Oh ya, sebenarnya kan kalau obat sendiri untuk penyakit demam berdarah tidak ada obat yang khas ya. Paling kita hanya memberikan obat parastamol kalau dia memang demam. Kemudian paling ya multivitamin tadi untuk meningkatkan imunitasnya. Jadi kalau pegel-pegel memang gejalanya memang dia pegel-pegel, badannya tuh Karena sakit awalnya demam semua. sih ya, Dok. Nggih, Awalnya penyakit demam. virus Iya. pada umumnya apalagi demam berdarah ini biasanya gejala gitu, pegel-pegel, lemas begitu. Jadi masa pemulihan dengan makan yang baik, makan minum yang bergizi, insya Allah nanti gejalanya yang lemas akan berkurang sedikit demi sedikit dan normal kembali, sehat kembali. Iya, Gitu jadi ya. lemesnya bukan dari obatnya ya, Mbak Ya, karena Irsumar, karena tapi proses mau sembuh. Jadi Iya. proses mau sembuh itu mungkin Iya. kan perlu waktu, nggih. Nggih. Terus awalnya kan karena baring Karena lama. sakit. Iya. Orang baring lama kan paling tidak kan kurang gerak dan sebagainya. Iya. Dan ini yang membuat anak tersebut mungkin kurang gerak. Jadi akhirnya perlu gitu ya, Dok, mungkin. Iya, ya. iya, Samping iya, itu iya. kan perlu memang ada tambahan Makanan. multivitamin itu tadi. Iya, kan. iya. Jadi biar nanti Tapi itu juga nggak wajib sih, tergantung kita ngelihat kondisi anak Iya. per anak. Oh, begitu. Iya, iya. Selanjutnya Mas Ben ada pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Saiful
dok. Mungkin Iya, iya. netizen ini menanyakan Bagus ini. sekali nih pertanyaannya Mbak Waras nih ya. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk pemberian transfusi trombosit atau transfusi yang lain itu memang harus benar-benar dengan indikasi medis ya. Jadi efek jangka panjang itu yang kita tidak inginkan adalah kalau walaupun transfusi itu sudah di screening, kan sudah di screening HIV, hepatitis dan sebagainya, dicek semuanya. Kadang-kadang yang namanya pemeriksaan ya, kadang-kadang ada yang lolos virusnya. Jadi yang paling kita hindari adalah efek itu sebenarnya pemberian transfusi apapun. Sehingga transfusi itu memang benar-benar kita berikan kalau terindikasi medis. Kalau tidak, ya darurat. Kalau tidak darurat, kita akan menghindari transfusi. Kita akan berikan pengobatan yang lain. Jadi biasanya kita berikan transfusi trombosit untuk pasien demam berdarah ini kalau trombositnya memang rendah dan terjadi perdarahan. Iya, kalau tidak terjadi perdarahan, biasanya kan tadi dengan perjalanannya waktu, kalau dia sudah melewati fase kritis dan tidak terjadi perdarahan, maka trombosit akan naik sendiri sehingga risiko perdarahan juga akan rendah begitu. Jadi tapi kalau kita sudah melihat ada tanda-tanda perdarahan, memang wajib harus transfusi trombosit gitu. Iya, harus ada indikasi, terus yang jelas harus ada instruksi dari dokter ya dok. Kalau nggak diperlukan ya memang nggak perlu. Iya, karena kita menghindari efek punya resiko. Resiko. Karena ada semua orang berisiko. lain. Betul. Ya. Ada pertanyaan lagi nih, Mbak Saras. Iya, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Karyoni. Iya. Monggo silakan. Pagi Bu Dokter, mau tanya nih, bagaimana mengenali ciri-ciri DBD dengan benar? Karena sekarang banyak kasus DBD yang tidak muncul ciri-ciri DBD pada umumnya, seperti tidak muncul bintik merah. Jadi sebagai orang awam banyak yang tidak tahu kalau itu DBD dan terlambat dalam menanganinya karena dianggap panas biasa. Seperti pengalaman saya pribadi yang pernah mengalaminya, tidak muncul bintik merah, tetapi setelah dicek laborat trombositnya turun dan dinyatakan DBD. Mohon penjelasannya Bu Dokter. Oke. Terima kasih sahabat Brebes. Tadi sebenarnya sudah saya singgung di awal ya gejala-gejalanya ya yang perlu diwaspadai seperti itu. Jadi bintik-bintik merah ini memang tidak selalu muncul. Tidak selalu muncul. Tidak ya, selalu muncul. Justru gejala yang utama adalah demam. Demam ya. Tadi demam. Kalau yang klasik seperti itu 4 hari itu demamnya seolah-olah sulit sekali kita turunkan. Nah itu waspada demam berdarah. Nah nanti di hari keempat, 5, 6 yang perlu diwaspadai gejalanya apa? Tadi yang sudah disebutkan Mas Ben. Kalau kaki tangannya dingin, anaknya lemes, cenderung ngantuk-ngantuk, itu cepat segera itu diperiksakan. Justru bintik-bintik merah itu sering muncul di fase penyembuhan. Malah yang biasanya agak gatal sedikit begitu. Jarang bintik-bintik merah yang muncul di depan. Atau yang tadi saya sebutkan juga kalau dia ada perdarahan di bawah kulit namanya peteki. Nah itu juga bintik-bintik merah. Itu munculnya tidak di hari akhir, di tengah-tengah biasanya karena trombositnya yang turun. Jadi memang tidak selalu muncul bintik-bintik merah. Jadi yang perlu diwaspadai tadi itu demamnya sama yang tadi kaki tangan dingin itu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat semua. Jelas lah itu ya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, ini, Mas Ben. Yang terakhirnya dari Indrianisweti. Indrianisweti, artinya bagus sekali nih. Iya. Selamat pagi dok, salam sehat selalu. Selamat pagi. Seringkali kasus yang terjadi adalah DBD terlambat diketahui karena gejalanya sedikit rancu dengan tipoid. Biasanya orang kesehatan jangan tanya nih. Yang masih mengganjal bagi saya adalah mengganjal apanya ini maksudnya nih teman? Yang masih mengganjal yang ini ingin jadi pertanyaan apakah sudah ada tes yang khusus ditujukan untuk mengetahui apakah orang tersebut terkena DBD atau bukan, seperti halnya tes Widal atau mendeteksi tipoid. Wah benar orang karena kesehatan ini ya. Diketahui sering pasien sudah masuk ke fase yang berbahaya. Ini pertanyaan bagus juga dok. Iya. Pengen tanya seperti ini harusnya saya. Iya. Pertanyaan pertama ya dok. Iya. Nah pertanyaan yang kedua, kemarin didengungkan hari vaksinasi nggih. Kalau nggak salah untuk kasus DBD sendiri khususnya yang menyerang anak-anak sudah ada vaksin. Tadi sudah saya singgung ya. Kalau ada mohon informasinya kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan vaksinasi, di usia berapa dan berapa hari dosisnya. Nah ini monggo dok tadi sudah disinggung. Ya tadi sudah saya singgung ya betul. Untuk yang pertama dulu ya tes khusus nggih. Jadi tes khusus itu yang
Kalau yang umum sebenarnya dari darah rutin ya, darah rutin itu kita sudah bisa mengetahui kalau ada penurunan trombosit, maka ada curiga itu penyakit demam berdarah. Tapi kalau yang lebih spesifik lagi, di hari pertama kedua kita bisa ngecek yang namanya NS1. Tes NS1 itu kita bisa curiga kalau kemungkinan ada demam berdarah. Walaupun NS1 ini juga milik penyakit yang lain, penyakit virus yang lain bisa, tapi salah satunya yang perlu kita waspadai ya demam berdarah. Yang lebih spesifik lagi adalah tes serologi IgG, IgM, dengue. Ya biasanya kita cek setelah di hari ke-6. Jadi fase punya semua. Jadi bisa semua. Yaitu lebih afdol lagi, dari trombositnya turun, kemudian IgG, IgM-nya positif, berarti memang ya confirm untuk demam berdarah gitu ya. Seperti itu. Jadi Berarti seperti itu ya, yang Mbak lebih Indri. spesifiknya justru malah di IgM, Iya. IgG ya. Iya. Itu yang lebih akan memunculkan langsung Iya. ada virus apa enggak di dalam darah itu ya, Dok. Iya. Berarti Iya. ternyata memang bisa dideteksi sejak awal. Mm-mm. Tapi syaratnya itu harus dicek dulu, caranya diambil kemudian diperiksakan. Seperti itu, saudara-saudara. Iya. Ya, untuk Tadi selanjutnya vaksin tadi ya? untuk vaksin ya. Nah, vaksin saya ulangi Kapan lagi waktu ya. yang paling tepat? Di vaksin baru bisa diberikan untuk anak di atas 9 tahun 9 tahun ya. dan si anak itu harus sudah pernah Harus sudah kena pernah DBD penyakit justru. Iya, iya. Jadi nanti untuk mencegah yang lebih beratnya. Oh iya. Untuk seperti mencegah yang lebih beratnya begitu. Oke. Terus Berarti berapa kali dosis berarti yang di bawah 9 pemberiannya? tahunnya berarti belum bisa dan harus Saya harus agak kena lupa ya, dulu. mungkin 2 kali. Saya agak lupa, nanti saya lihat Iya. lagi ya, agak lupa saya. Karena memang masih banyak kontroversinya, memang jadinya demam berdarah sampai saat ini saya juga belum Ini menyuntikkan. masih belum baru ya, menyuntikkan. Dok, Masih pemberian baru. Vaksinnya kan masih dalam beberapa Iya, tahun ini ya. iya, Artinya iya. pemerintah belum langsung mencanangkan program kan belum ya. Sudah di rekomendasi untuk jadwal vaksinasi IDAI sudah ada. Nah itu tadi syaratnya 2 itu memang. Oh, iya. Syaratnya 2 itu. Syaratnya Cuman memang dia belum di cover oleh pemerintah sehingga harus Iya. mandiri dulu. Oh, berarti iya. berarti Iya. Sementara Masih masih mandiri ya, ya, belum mandiri. Saudara-saudara ngobrol sehat. Ternyata vaksin ini masih mandiri terutama ini Mas Indriani Sweti Mbak ya. Indri. Oh, Mbak Indri. Oh, ternyata perempuan ya. Iya. sorry. Ya, Indriani Sweti. Ternyata memang vaksin ini belum dicanangkan oleh pemerintah langsung tapi memang mandiri sementara. Berarti Sementara. bayar Mandiri, ya? iya. Betul, bayar sendiri Mbak Indri ini. Jadi memang bisa ada tapi harus kena dulu pasiennya ya, Iya, yang harus pernah itu kena dulu. usia Usia 9 9 tahun. 9 tahun. Berarti yang di bawah 9 tahun belum boleh, Dok. Belum boleh. Penelitiannya masih berlanjut Masih terus. berproses masih ya. berlanjut Mungkin terus. pengetahuan itu berkembang. Jadi nanti mungkin ada barangkali nanti suatu ketika ada Sudah ada virus bisa lagi, diberikan di bawah oleh 9 semua. tahun nantinya, Mungkin anak-anak mudah-mudahan. yang kecil, yang paling Iya, kecil ya. iya, Atau mungkin iya. barangkali orang tua perlu divaksin seperti itu ya, Dok. Mungkin Iya, lagi iya. proses penelitian. Oke. Baik, kami ingatkan kembali sahabat Brebes, jangan lupa untuk follow sosial media kami RSUD Brebes, diantaranya yaitu di Facebook kami @RSUD Brebes New, kemudian di Instagram kami @RSUD_Brebes, di Twitter yaitu RSUD Brebes, Dan di YouTube? Di YouTube apa? RSUD Mas Ben? Brebes. Jangan lupa untuk subscribe. Subscribe, jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa cekluk subscribe. Ya, kemudian tidak lupa kami mempromosikan kembali ya pendaftaran online. Jadi sahabat Brebes bisa mendaftarkan secara online ya di nomor WhatsApp yaitu 0858 6-nya 4 kali 2644. Di jam bukannya yaitu jam 7.30 sampai jam 11 untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu, dan jam 7.30 sampai jam 10 untuk hari Jumat. Jangan lupa ya, minimal 1 hari sebelum hari pemeriksaan. Ya. Baik. Mbak Saras, ini ada informasi itu. Oh Ya, iya, BPJS umum, antara sahabat beda. Brebes jangan khawatir ya. Pelayanan kami di Ya. RSUD Brebes itu sama, jadi tidak membedakan antara pasien BPJS maupun pasien umum. Seperti itu ya, Pak. Jadi kami tidak mendiskriminasikan ya. Bu pasien yang nganggo kartu sehat, kakis, bu pasien yang nganggo kartu Bayar dewe. asuransi, bu bayar sendiri, pelayanannya semuanya sama. Jangan Sama. Kami khawatir. akan memberikan pelayanan yang berkualitas. Seperti itu. Jadi tidak membeda-bedakan seluruh ngobrol sehat. Baik, karena pertanyaan dari netizen juga sudah selesai, tibalah saatnya kita di penghujung acara ini, Bu Dokter. Sebelum kita akhiri acara Obat Sehat episode 4 kali ini, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang ingin Bu Monggo, Dokter Ari sampaikan. sampaikan.
Ya, terima kasih Mas Ben dan Mbak Waras. Pesan saya untuk masyarakat tetap waspada ya, walaupun ini banyaknya kasus COVID gitu ya, demam berdarah jangan dilupakan. Tadi gejala-gejala sudah saya sampaikan, pencegahannya seperti apa sudah disampaikan. Mohon untuk dilaksanakan supaya kejadian demam berdarah ini semakin hari semakin menurun begitu ya, karena tetap di anak-anak kan bahayanya menyebabkan kematian ya. Pesannya tetap harus jaga kesehatan, makanan bergizi supaya anak-anak kita tetap sehat begitu. Jangan lupa 3M. 3M-nya. Pencegahan DBD. 3M pertama, M-nya 1, Menguras, menguras, kemudian mengubur, dan menutup. Nah, itu. Dan melindungi diri dari gigitan nyamuk Ya. dengan Ya. berbagai macam cara ya Mas Ben. Bisa pakai pelindung, silakan banyak Ya, toko-toko. bisa memakai lampu atau lampu memelihara boleh. ikan di kolam Ya. seperti itu. Pakai oles-oles juga boleh. Iya, Oles-oles juga nantinya. boleh. Terutama anak-anak nih, sedulur-sedulur ngobrol sehat. Iya. Anak-anak kan sering dolan-dolan ya. Jam 9, jam 10, lah itu dia oles-oles. Pakai pelindung kan ada seperti Iya. itu. Karena susah kita kalau anak-anak. Kan dia fasenya fase bermain, nggak Fase mungkin bermain. kalau kita cegah. Dan itu kita cegah dengan itu. Iya, Iya. Gitu. Ya. Oke. Baik, sahabat Brebes sekalian, ada giveaway menarik yaitu untuk penanya terbaik di postingan Ngobat Sehat episode kali ini. Dapatnya apa ini Pak Saras? Dapatnya? Hadiahnya yaitu 1 box masker medis. Wah, beres. Menarik sekali ya, insya Allah bermanfaat untuk sahabat Brebes sekalian. Nanti setelah acara ini akan kami umumkan siapa pemenang. Sip. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatian dari sahabat Brebes sekalian. Kami mohon diri, mohon maaf atas salah-salah kata dan kekurangannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di acara Ngobat Sehat berikutnya. Salam mitra untuk sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.